Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa la nuqtatam bil lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan sholihan. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas beberapa nama-nama Allah yang diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebanyak 99 nama, yang 99 nama ini kita sebut dengan nama Asmaul Husna. Tentunya kita akan mengetahui beberapa tema-tema nama-nama Allah yang akan kita bahas. Di antaranya adalah nama Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, dan Al-Alim. Inilah nama-nama yang akan kita pelajari pada sesi pertemuan kita hari ini, dan satu persatu akan kita kupas beberapa hal yang menjadi keterkaitan dengan makna dan bagaimana Al-Quran menjelaskan masing-masing dari nama Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, dan Al-Alim. Mari kita ikuti satu persatu keterangan saya sebagaimana berikut. Saudara-saudara sekalian, kita akan memulai dari kata Al-Wahhab. Al-Wahhab diambil dari kata wahaba yang berarti memberi dan bisa diartikan memberikan sesuatu tanpa imbalan. Di dalam Al-Quran, kata ini ditemukan dalam beberapa ayat. Di antaranya kita bisa menjumpainya di dalam surat Al-Imran atau surat yang ketiga dari Al-Quran, yang mana kita temukan di dalam ayat yang ke-8. Bunyinya adalah seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apa yang bisa kita temukan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8 ini? Mari kita artikan satu persatu kata dari ayat yang ada di dalam Al-Imran ayat 8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau mencondongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah kesesatan, setelah engkau memberikan petunjuk. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami billadunka rahmatan, yaitu berilah kepada kami petunjuk yang memberikan rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, zat yang maha pemberi. Ayat ini sering kita baca setelah sholat. Kalau kita berdoa, mencantumkan surat Al-Imran ayat ke-8 ini,
dengan bacaan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di ayat berikutnya juga merupakan doa yang bunyinya Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ini adalah benar-benar keyakinan bagi kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, harus bisa mengukuhkan di dalam hati kita tentang makna bahwa yang memberikan petunjuk kepada kita tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, yang diharapkan oleh manusia adalah selalu mengharapkan petunjuk yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa petunjuk dari Allah, kita tidak akan bisa menemukan bagaimana sesungguhnya kehidupan yang benar-benar harus dilakukan oleh kita semua. Saudara sekalian, inilah yang bisa kita temukan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Berikutnya, kita bisa menemukan surat Shad ayat yang ke-9. Surat Shad ayat yang ke-9 ini surat Shad ayat yang ke-9 ini juga menjelaskan tentang sebuah doa yang diutarakan oleh Nabi Sulaiman. Bagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman ini? Tentunya pada surat Shad ayat yang ke-9 disampaikan bahwa ketika Nabi Sulaiman ingin mengelola sebuah negara, Nabi Sulaiman atau kerajaan pada waktu itu, Nabi Sulaiman menginginkan bahwa bagaimana caranya kerajaan yang telah dibangun oleh Nabi Sulaiman itu terus bisa dikelola oleh keturunan-keturunan. Lalu dia berupaya untuk memperbanyak keturunan melalui istri-istrinya, yang nantinya mereka akan menjadi penerus dari Nabi Sulaiman di kerajaan tersebut. Tetapi apa yang terjadi di dalam surat Shad ayat 35 ini ternyata kebalikan dari apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman, yaitu Allah hanya memberikan satu keturunan dari salah seorang istri Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman pun bertobat. Dan apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman semuanya diserahkan kepada Allah agar nantinya doa maupun harapan yang telah dibacakan oleh Nabi Sulaiman itu adalah menjadi motivasi bagi kita bagaimana untuk bisa menjadi manusia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ganti kepada Nabi Sulaiman dengan memberikan keistimewaan. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang mana para karyawannya, pegawai negerinya adalah mereka dari bangsa jin dan bangsa manusia. Bahkan semua fasilitas negara,
kerajaan yang disediakan oleh para anak buahnya. Fasilitas kalau zaman sekarang adalah VVIP, semuanya serba mewah dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian banyak menjadi pemicu dari para orang-orang yang menyelidiki surat Shad ayat 35 ini. Apa yang ada di dalam surat Shad ini juga kemudian dijadikan sebagai doa bagi mereka. Nah, beberapa mereka yang telah meneliti ayat ini, mereka menemukan bahwa salah satu cara untuk bisa kaya raya itu seseorang bisa mengamalkan dari doa yang telah diutarakan oleh Nabi Sulaiman. Inilah saudara sekalian nama Allah ya, Al-Wahhab. Dari apa yang telah kita temukan, tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah adalah zat yang memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Inilah hakikat yang kita temukan di dalam memahami nama-nama Allah melalui Al-Wahhab. Berikutnya saudara sekalian, kita akan membaca sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 212 yang mana pada ayat ini Allah memperkenalkan diri memiliki nama Ar-Razzaq. Nama ini merupakan salah satu nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita untuk bisa kita ketahui bahwa zat yang memberi rizki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ar-Razzaq diambil dari akar kata rozako atau rizki, rizkun, yakni yang artinya dalam bahasa Jawa adalah rezeki. Menurut ahli bahasa Arab Ibnu Faris, kata ini berarti pemberian untuk waktu yang tertentu. Adapun di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 212 disebutkan demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yasharuna minal ladina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang yang bertakwa itu lebih memiliki kemuliaan daripada mereka orang-orang yang kafir pada saat mereka berada di hari kiamat nanti. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ayat ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang yang mengingkari keesaan Allah akan kehidupan dunia dan semua jenis kesenangan dan kenikmatannya, dan mereka itu mengolok-olok kaum mukminin. Adapun mereka yang takut kepada Allah, mereka akan berada di tempat yang lebih tinggi. Ini adalah janji Allah seperti ini, di atas semua orang kafir pada hari kiamat. Allah memasukkan mereka ke tingkat surga paling tinggi dan menempatkan orang-orang kafir di neraka paling bawah. Dan Allah memberikan rizki kepada siapa saja di antara makhluknya
yang Dia kehendaki tanpa batas. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa membatasi. Allah hanya memberikan rizki kepada orang-orang beriman saja. Tidak. Semuanya diberikan oleh Allah yang namanya rizki. Tetapi ada dua hal yang akan didapatkan oleh manusia. Yang pertama, apakah rizki yang diberikan itu adalah ujian, ataukah rizki yang diberikan adalah motivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Ketika ujian tidak mampu diselesaikan, maka yang terjadi adalah kegagalan di dalam kehidupan. Allah memberikan pilihan, yaitu surga dan neraka, di mana orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, Allah akan menempatkan mereka di surga, sebagaimana janji Allah yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak beriman. Mereka mengatakan bahwa aku tanpa beriman kepada Allah, aku bisa menjadi kaya, aku bisa menjadi hidup, aku bisa menjadi sehat, aku bisa kemana-mana dan seterusnya. Tetapi ingat, mereka adalah orang-orang yang hari ini di dunia, mereka bisa menikmati rizki dari Allah, tetapi ketika di hari akhir nanti mereka tidak dapat rizki. Apa itu? Yaitu dijadikan sebagai ahli surga. Sedangkan orang-orang kafir akan mendapatkan posisi sebagai orang yang akan ditempatkan di neraka yang paling bawah sendiri sebagai bara api. Inilah saudara sekalian makna yang bisa kita temukan dari makna nama Allah yaitu Ar-Razzaq. Berikutnya kita menyambung dengan nama Allah Asmaul Husna yaitu Al-Fattah. Saudara sekalian, nama Allah Al-Fattah terambil dari akar kata fataha yang dasarnya bermakna antonim tertutup. Karena itu ia bisa diartikan membuka. Maka kata ini kemudian berkembang menjadi bisa diartikan kemenangan, karena dalam kemenangan tersirat sesuatu yang diperjuangkan menghadapi sesuatu yang dihalangi dan ditutupi. Pengertian ini dapat kita temukan di dalam firman Allah di dalam surat An-Nasr di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada ayat yang pertama disebutkan idza jaa ketika datang nasrullahi pertolongan dari Allah wal fath yaitu dan kemenangan. Ketika manusia berperang dan kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dia mendapatkan kemenangan. Nah, inilah Allah mempertemukan bahwa segala yang menjadi pembuka, segala yang menjadi pembuka adalah identik dengan kemenangan. Maka Al-Fattah di dalam surat An-Nasr ayat yang pertama atau surat ke-110 memberikan pemahaman kepada kita bahwa makna dari Al-Fattah tidak hanya membuka saja, tetapi juga memberikan arti sebagai kemenangan. Berikutnya kita memahami kata Al-Alim. Kata Al-Alim terambil dari kata ilmun, yang menurut ahli bahasa diartikan menjaga sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya.
Dalam bahasa Arab menggunakan kata yang tersusun dari huruf ain, lam, dan mim dalam berbagai bentuknya untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Allah Subhanahu wa taala di mana Al-Alim karena pengetahuannya yang amat jelas sehingga terungkap berbagai hal yang sekecil apapun. Di dalam kata Al-Alim yang kita artikan berasal dari kata ilmu, menurut pakar bahasa memiliki arti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ilmu demikian juga halnya diartikan sebagai suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dinamai Al-Ilm, Al-Alim, karena pengetahuannya yang amat jelas sehingga terungkap segala sesuatu, sehingga sekecil apapun Allah mengetahui. Makna Al-Alim, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah sebagai Al-Alim. Yang demikian ini menunjukkan betapa luas dan banyak sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang ilmu Allah antara lain bahwa ilmu Allah mencakup seluruh hal-hal yang perkara yang wujud, yakni segala makhluk yang ada dari dulu hingga hari kemudian. Apa saja yang terjadi telah diketahui olehnya sebelum hal itu terjadi. Termasuk pengetahuan akan segala aktivitas lahir dan batin kita selaku makhluk. Tidak ada satupun yang tidak diketahui olehnya. Bahkan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai santri, dapat memperoleh ilmu adalah berkat bantuan Allah, sehingga segala pengetahuan yang dimiliki semua makhluk pada hakikatnya bersumber dari pengetahuannya, termasuk kehormatan yang kita peroleh sebagai ahli ilmu adalah karena ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bagaimana dengan akhlak orang alim? Langkah kita dalam meneladani sifat Allah ini antara lain dengan terus-menerus berupaya menambah ilmu yang telah kita peroleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan pada surat Toha ayat ke-114 untuk membaca dan diperintahkan juga untuk berdoa untuk ditambahkan yang namanya ilmu. Dalam upaya mencari ilmu ini, kita dituntut untuk dapat menggunakan secara maksimal seluruh potensi yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mata kita, telinga kita, akal kita, dan hati kita, agar meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat. Kalau kita pahami pengetahuan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pengetahuan atau mengetahui sesuai menurut Nabi bukan hanya terbatas sampai pada kemampuan mengekspresikan dalam bentuk kata, tetapi ada pula yang menyentuh hati, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan petunjuk ilahiyah. Pengetahuan menurut makna ini pada akhirnya menimbulkan kesadaran akan jati diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang dhaif di hadapannya, yang maha perkasa lagi mengetahui segalanya. Demikian saudara sekalian, kita telah memahami 5 nama Asmaul Husna yang kita ketahui melalui ayat-ayat Al-Quran. Kita akan bertemu kembali pada waktu yang lain. Terima kasih.
Mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.